We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. It's Chaim hi Lamachazikim ba V'tomcheha Me'usha Teracheh Tarcheno בכל נתיבותיה שלום השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Shalom Syabat RPK, kembali kami hadir di sini program Radio Talk Show Eskaim yang berarti pohon kehidupan. Di dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani, istilah Eskaim adalah sebuah ungkapan yang mengacu pada Torah atau 5 kitab pertama di dalam Alkitab. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberkati Indonesia dengan cara membaca Alkitab dari bahasa Ibraninya dan mengerti firman Tuhan dari perspektif Ibrani alias Yahudi dan Taurat. Bagi sahabat RPK yang baru bergabung dengan kami minggu ini, kami hadir di tiap minggu kedua di RPK pukul 18 sampai 19 malam. Malam ini sahabat RPK ditemani oleh saya sendiri, Serafina Rizka, dan bersama saya ada Abigail. Halo. Eliseva. Shalom. Dan Pak Yohanes. Shalom. RF Tov semuanya. RF Tov. Seperti biasa, pertanyaan dan komentar dapat dikirim via SMS di 0813980444 atau via telepon di 02180444. Program SKM ini dibawakan oleh Kehilat Brit Braka, artinya adalah Jemaat Perjanjian Berkat. Program-program Kehilat Brit Braka untuk memberkati dengan firman Tuhan dari perspektif Ibrani adalah Radio Talk Show SKM di RPK ini, newsletter Dwi, mingguan via email, bisa daftar di eliseva.dpw.com. Benai Eretz Holy Land Tour berbeda dari tour yang lain. Nah, mengenai Benai Eretz Tour ini akan dijelaskan oleh Pak Yohanes dan Eliseva. Ya, shalom sahabat RPK. Kami dari Jemaat Kehilat Brit Braka mengadakan Benai Eretz Holy Land Tour yang sangat spesial. Kita akan mengadakan pada tanggal 6 sampai 16 Oktober 2013. Tur yang kita adakan ini sungguh sangat berbeda dari tur-tur yang lain. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di website kami di www.bbindonesia.org. Di situ Bapak Ibu Saudara bisa melihat situs-situs yang dikunjungi. Tentunya sangat berbeda sekali dengan tur-tur lain yang sudah ada, yang biasa pergi ke Holy Land. Kenapa berbeda? Karena kami punya visi dan tujuan yang agar para sahabat RPK, kalau sahabat RPK mengikuti tur bersama dengan kami, maka kami akan menitik beratkan pada studi dan experience kehidupan biblical. Kita akan belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Kita belajar banyak tentang kehidupan umat perjanjian dan mengalami kehidupan biblical itu sendiri. Jadi yang pertama memang kita akan perlu mengenal lalu mengalami bagaimana kehidupan umat perjanjian, sehingga ketika kita mengenal umat perjanjian maka kita dapat memberkati mereka. Dan Tuhan berjanji bahwa ketika engkau memberkati anak-anak keturunan Abraham, maka Tuhan akan memberkati engkau. Jadi dari tur ini kita akan pergi ke tempat-tempat yang sangat spesial. Kita akan mengenal bagaimana
umat perjanjian itu beribadah. Jadi kita mungkin akan pergi ke sinagog, kita melakukan namanya erev Syabat, yaitu buka Syabat, ya. Juga bagaimana Syabat Sakarit, ibadah pagi Syabat di sinagog, bahkan juga tutup Syabat yang disebut Hafdalah. Lalu di sana juga kita belajar mengenal tradisi dan budaya dari bangsa Yahudi, ya, umat perjanjian itu. Selain itu juga kita akan membuka tentang sejarah bangsa Yahudi, ya. Kita pergi ke Yad Vashem gitu, ya. Kita bisa melihat bagaimana antisemitisme di sana bekerja. Satu museum, ya, yang bicara banyak tentang Shoah atau seringkali dikenal dengan nama Holocaust. Bangsa Yahudi itu sebenarnya tidak menyukai kata Holocaust. Mereka lebih suka dengan kata Shoah. Kenapa? Karena Holocaust itu sebenarnya punya arti dibakar sampai habis untuk persembahan. Dan itu sangat bertentangan dengan halakah, ya, halakah dari umat perjanjian, sehingga mereka menyebutnya dengan Shoah, artinya adalah malapetaka. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, ya, perbedaan-perbedaan itu dari itinerary yang kami tampilkan di website kami. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membuka website kami di www.bbindonesia.org, maka di situ sahabat RPK itu bisa melihat bahwa kami juga ada Judaica Store di website kami. Kenapa kita tampilkan ini? Karena tour Holy Land yang kita tawarkan itu lebih menitik beratkan pada studi dan pengalaman, bukan pada shoppingnya, gitu, ya. Jadi kami Bapak Ibu Saudara tidak perlu pergi ke sana hanya untuk sekedar shopping. Bapak Ibu Saudara bisa beli shopping melalui website kami, itu sama, barangnya sama dari Israel. Iya. Saya tambahkan sedikit, ya. Bnei Eretz Tour ini kita menamakan Bnei Eretz, artinya Sons of the Land, ya, atau putra-putra negeri atau putra-putra tanah air. Fokusnya adalah mengerti hati Tuhan yang paling lembut dan bagian hati Tuhan yang paling sensitif dan paling rentan. Dengan cara mengerti orang-orangnya dari bangsa Israel, bukan cuma mendatangi tempat-tempat geografis dan melihat dan sightseeing gitu, ya, tapi kita memang berinteraksi dan hidup bersama mereka gitu, masuk ke dalam, membaur di dalam kehidupan mereka gitu. Jadi ada 3 titik fokus kita di dalam tour ini, ada the land, tempatnya, negeri itu, the people, terus the calling. The people itu bangsanya, orang-orangnya, dan the calling, panggilan mereka. Untuk the land, kita mau belajar untuk mengerti nubuat Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi lain yang dinubuatkan di atas Israel zaman Alkitab ketika itu. Dan sekarang ternyata banyak dari nubuatan itu sudah tergenapi di dalam zaman Israel zaman sekarang gitu, ya. Artinya Israel yang ada sekarang. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa Israel modern ini adalah palsu dan didirikan oleh yang mereka sebut sebagai Illuminati. Itu sebenarnya ide yang terpengaruh oleh teori konspirasi yang berasal dari kelompok-kelompok antisemitik. Antisemitik itu artinya anti-Yahudi, anti-Israel. Dan kelompok itulah yang menciptakan teori-teori ini. Tapi sebenarnya apa kata Tuhan melalui Yesaya dan Yeremia dan semua nabi-nabi lain gitu, mengenai Israel modern ini? Kita tahu bahwa setiap detail di dalam kehidupan kita, termasuk ke dalam kehidupan Israel, itu ada maknanya dan ada rahasia tersembunyi. Jadi kalau ada Israel bisa terbentuk, ada negara Israel bisa terbentuk di zaman modern ini, itu pasti ada rahasianya, ada maknanya, dan itu yang akan kita pelajari. Fokus kedua adalah the people. The people itu kita mau mengenal budaya, kita mau membaur dengan mereka sehingga mengenal gaya hidup mereka, bahasa mereka, dan orang-orangnya sendiri gitu, ya. Mereka punya bahasa dan budaya itu paling tua yang masih hidup di zaman sekarang ini gitu. Udah ribuan tahun mereka memakai budaya itu, udah ribuan tahun mereka memakai bahasa yang sama, tapi kok masih ada banyak bahasa yang lain yang udah punah, banyak bangsa dan budaya yang sudah punah. Tapi yang ini secara khusus kenapa Tuhan pertahankan? Dan mengenal mereka dari dekat dan mengenal budaya mereka, sebenarnya kita membawa kita kepada pengenalan akan pola pikir Tuhan melalui orang-orang ini juga. Kita ingat bahwa Yeshua sendiri adalah bagian dari mereka. Jadi ketika kita mengenal budaya dan bahasa mereka, kita sebenarnya sedang mengenal tokoh yang banyak kita ikuti gitu.
Dan fokus yang ketiga adalah the calling. The calling itu panggilan mereka. Jadi kita harus memahami, kita mengajarkan atau kita mau membawa peserta itu untuk memahami imannya, memahami kerohanian dan sejarah Israel dalam rangka mengenal Tuhan. Yang kebanyakan kekristenan berpikir bahwa bedanya Yahudi dengan Kristen adalah Yahudi tidak percaya Mesias, yang Kristen percaya. Sebenarnya itu satu pendapat dan ide yang sangat naif. Mereka tidak tahu sama sekali apa kedalamannya konsep dan keimanan orang Yahudi ini. Dan dengan memahami dan melihat satu sisi yang berbeda yang sebelum pernah dimengerti oleh orang-orang Kristen, kita akan mengenal Tuhan yang memberi iman itu, Tuhan yang memberi begitu banyak kekayaan rohani dan begitu banyak rahasia-rahasia di dalam kitab mereka. Kemudian ada juga kita akan pelajari sejarah gitu, dari sejarah bangsa ini ya, mulai dari sejak zaman dahulu sampai tahun 70 setelah Masehi sampai sekarang ini. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Inggris kata sejarah adalah history ya, itu dari dua kata artinya his story, kisahnya, kisah Tuhan gitu. Historinya Israel adalah kisahnya Tuhan sebenarnya. Dan dengan kita belajar history, kita belajar sejarah mereka, kita belajar konteks yang lebih utuh pada saat kita membaca Alkitab, supaya waktu kita menginterpretasikan Alkitab itu kita nggak ngawur. Kita memang ngerti di dalam framework, di dalam patokan apa yang sudah terjadi gitu loh, sejarahnya gitu. Jadi waktu kita mengerti Alkitab itu kita nggak sembarangan gitu ya. Menarik sekali ya, Tony. Ya. Bagaimana cara pendaftarannya untuk Bene'eret Holy Land Tour ini? Ya, pendaftaran sudah dapat dilakukan dari sekarang, dan pendaftaran terakhir itu tanggal 5 September 2013. 5 Jadi, September ya? Ya, 5 September itu pendaftaran terakhir. Sahabat RPK bisa meminta formulir pendaftaran melalui SMS ke 0812-811-64117 atau membuka website kami di www.bbindonesia.org. Ya. Tinggal 2 bulan lagi ya? Ya, sebulan malah ya, sebulan lagi. Oh. Baik, kita ada satu lagu indah. Kita dengerin dulu, dan lagunya judulnya Yerusalem Sel Sahaf. Benar Amiga? Ya, benar. Kita dengarkan dulu. Avir harim tsalul kayim vereach oranim nisa beruach arba'im im kol pamonim ובתרדמת אילן ואבן
Kembali hadir bersama sahabat RPK, program talk show SKIM dengan tim dari Kehillat Brit Braka. Sekali lagi bagi sahabat RPK yang hendak mengajukan pertanyaan atau komentar dapat mengirimkannya di via SMS di 0813980444 atau telepon di 02180444. Tadi kita dengarkan lagu dari Yerusalem Selsafaf. Bisa diceritakan, Abigail? Ya, jadi lagu ini menggambarkan tentang Yerusalem sejak bait suci kedua itu hancur di tahun 70. Bait pertamanya itu, ini mungkin sahabat RPK sudah cukup familiar dengan lagu ini ya, karena sering dinyanyikan di gereja. Tapi ini adalah lagu tradisionalnya. Bait pertamanya itu menceritakan bagaimana udara pegunungan yang segar seperti anggur dan aroma pinus yang dibawa oleh angin senja dan diiringi oleh suara lonceng. Kemudian pohon-pohon dan batu-batu tertidur di dalam kota yang duduk sendirian. Di tengah-tengahnya terlihat sebuah dinding. Nah, bait keduanya itu menceritakan betapa waduk itu telah mengering, kemudian pasar-pasar kosong dan ditinggalkan, ditelantarkan, tidak ada yang ke bukit lagi, tidak ada lagi yang pergi ke bait suci ketika dulu bait suci berdiri di kota tua. Kemudian bait 3 itu menceritakan si penyanyi ini menyatakan bahwa bibirku itu akan hangus apabila lupa akan engkau maksudnya Yerusalem, dan apabila aku lupa bernyanyi dan berdoa untuk engkau. Kemudian bait keempatnya dia menceritakan bahwa sekarang sumur-sumur telah diisi kembali dengan air. Alun-alun sudah mulai dipenuhi oleh kerumunan gembira, dan bukit tempat bait suci dulu berdiri sudah terdengar bunyi shofar. Nah, ini inti dari lagu ini sebenarnya adalah kerinduan dan nubuat tentang Israel dari zaman abad pertama untuk kembali ke Yerusalem yang dulu, yang jaya, dan sekarang nubuat itu sudah mulai dipenuhi ya. Oke. Sekarang topik kita tentang penghakiman akhir zaman. Langsung aja dengan Ibu Elisa. Oke. Kita akan membicarakan satu deretan perumpamaan yang paling sering sekali kita dengar. Di dalam satu pasal itu ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Terus kemudian ada perumpamaan tentang talenta, dan kemudian ada perumpamaan tentang bangsa-bangsa gitu. Yang pertama kita bicara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Itu ketika kita membaca ini, kita melihat bahwa ini adalah tentang penubuatan tentang apa yang akan terjadi di hari penghakiman. Nah, perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu bercerita bahwa penghakiman ini ada 3 level gitu ya. Level pertama adalah level kolektif, yaitu level di mana kita sebagai persekutuan, atau kita sebagai gereja, atau kita sebagai satu kelompok tertentu, kita akan dihakimi gitu. Kemudian ada level kedua, yaitu level individu. Ini perumpamaan yang tentang talenta itu. Ketika itu ada satu orang yang dikasih berapa sih? Dikasih 10 ya. Pertama 10, terus 5, terus 1 gitu ya. 10 talenta, 5 talenta, 1 talenta. Yang 2 itu udah oke kerjaannya, tapi yang 1 yang dapat 1 talenta dia nggak kerja sama sekali. Dan ketika itu raja itu datang, atau tuannya itu datang kembali dan menghakimi yang 1. Ini adalah level penghakiman individu. Di akhir zaman kita ini akan dianalisa atau dihakimi berdasarkan pertama kolektif. Kita kelompok kita dilihat beres atau enggak, sesuai standar atau enggak, bodoh atau bijaksana. Level kedua adalah level individu, yaitu apa yang Tuhan berikan, talenta itu apa yang Tuhan kita berikan di kita kerjakan nggak, kita kembangkan apa enggak. Nah, level yang ketiga itu sesuatu yang menarik. Di level yang ini dikatakan bahwa intinya adalah bangsa-bangsa akan dipisah. Ini level bangsa. Level penghakiman yang terakhir adalah level bangsa, di mana Tuhan itu menghakimi berdasarkan bangsanya, levelnya gitu. Tuhan akan melihat ini bangsa ya, itu memperlakukan Tuhannya itu seperti apa, dan dan mereka yang memperlakukan Tuhan dengan misalnya memberi makan atau memberi pakaian, memberi minuman seperti itu, dia dianggap
bangsa domba ya dipisahkan gitu, dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain seperti memisahkan domba dan kambing. Dan akhirnya muncullah istilah-istilah di dalam kekristenan, ada bangsa domba, ada bangsa kambing gitu ya. Tapi kita akan lihat sebentar ya, kita akan melihat bagaimana dia dikatakan gitu ya, dikatakan bahwa bangsa-bangsa itu akan dikumpulkan di hadapan Tuhan dan ia akan memisahkan seorang daripada yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Nah, yang domba itu yang kanan ditaruh di kanan dan yang domba dan kambing di sebelah kiri. Dan raja itu bilang gini, kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuklah ke dalam kerajaan ini. Karena ketika aku makan, aku haus, kamu kasih minum, aku makan, kasih makanan. Aku lapar dikasih makanan. Ketika aku orang asing, kamu kasih ketumpangan dan seterusnya. Dan bangsa itu heran, kapan aku melakukannya? Nah, kemudian Yeshua bilang bahwa apa yang kamu lakukan terhadap apa yang kau lakukan terhadap orang saudaraku yang paling kecil ini, itu engkau lakukan terhadap aku. Ya kan? Tapi kemudian ada bangsa lain di sebelah kiri, dia bilang gini, enyahlah engkau karena gimana ya, kamu waktu saya lapar kamu gak kasih makan, waktu saya minum saya dibiarin kehausan, waktu saya telanjang kamu gak kasih pakaian. Terus mereka heran lah, kapan kita melakukan ini? Terus dia bilang, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling kecil ini, engkau lakukan terhadap aku. Ini biasa diinterpretasikan begini, bahwa kita harus melayani orang-orang yang miskin, ya kan? Dan itu baik. Tapi dalam hal ini, itu interpretasi yang tidak tepat. Karena level ini adalah level bangsa. Artinya, waktu Yeshua bilang, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling kecil ini, yang dia maksudkan bukan saudara dalam arti sembarangan, tapi saudara sebangsanya. Berarti saudara sebangsanya Yeshua gitu? Ya, Yeshua bangsa apa? Yahudi, ya kan? Kita sering berpikir bahwa, Yahudi aniaya aja gitu ya, kan dia membunuh Yeshua gitu kan, tapi jangan salah, Yeshua sendiri adalah Yahudi. Jangan salah. Dan ketika dia bilang bahwa apa yang engkau lakukan terhadap orang Yahudi, yang orang paling kecil, yang paling hina ini, engkau lakukan terhadap aku. Kekristenan bilang gini, ketika seorang telanjang kita kasih pakaian, ketika itu yang Yeshua mau. Terus terang aja, aplikasi itu baik dan benar. Dan karena ada ayatnya di tempat lain. Tapi kalau kita bicara bagian ini, itu interpretasinya berbeda. Ini interpretasi yang tidak tepat. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa penganiaya orang Yahudi dan bangsa-bangsa pendukung orang Yahudi, artinya penyelamat orang Yahudi. Setiap bangsa punya pilihan, dia mau jadi bangsa yang apa? Bangsa yang penganiaya atau bangsa yang penyelamat. Ya, penyelamat seperti itu ya. Nah, ketika itu dulu ya, sejak zaman dahulu kala, selalu saja ada orang-orang, ada bangsa-bangsa yang seperti itu. Misalnya yang penganiayaan yang pertama terjadi apa? Terjadi di mana? Di Mesir, ya kan? Di Mesir, selalu apa yang terjadi di Mesir itu terulang di mana-mana oleh bangsa-bangsa lain. Yang sekarang ya di Mesir ya, yang terjadi adalah 4S. Pertama sukses, S pertama itu adalah sukses, success. S kedua adalah suspicion. S ketiga adalah suffering atau penderitaan, dan S keempat adalah salvation. Waktu di Mesir, orang Israel itu pertama-tama dia sukses banget, ya kan? Yusuf pertama kali masuk ke Israel ketika itu, ke Mesir ketika itu. Si Yusuf masuk sebagai orang asing ke Mesir, dan akhirnya dia sukses. Dia sukses gimana? Dia sukses membuat si Mesir ini menjadi kaya raya, dan dia menjadi tangan kanan Firaun, betul kan? Iya. Lama-lama keluarganya ikut masuk dan mereka berkembang biak habis-habisan, ya kan? Beranak pinak habis-habisan sampai banyak melebihi jumlah orang-orang Mesir. Setelah sukses seperti itu, terjadilah suspicion, kecurigaan. Ya, si Mesir langsung curiga, wah jangan-jangan kalau mereka jauh lebih besar daripada kami, mereka akan mengambil alih negeri. Ya kan? Itu udah suspicion. Gara-gara suspicion, gara-gara kecurigaan seperti itu, muncullah suffering. Dimulailah penderitaan, dimulailah penganiayaan terhadap orang-orang Israel ini. Ya kan? Diperbudak. Ya, diperbudak ketika itu. Nah, baru sesudah itu, mereka sadar bahwa mereka ini, bangsa Israel ini punya satu janji dengan Tuhan. Tuhan itu memberikan janji bahwa engkau akan menjadi berkat bagi bangsa. Pokoknya dia tahu bahwa Tuhan itu nggak akan membiarkan sampai akhirnya mereka itu punah. Mereka yakin pada akhirnya ada salvation yang datang, ada keselamatan yang datang, ada orang yang membebaskan mereka dari salvation, dari perbudakan tersebut, gitu kan. Dan 4S ini
apa sih namanya, lingkaran setan ini gitu ya. Lingkaran setan ini terulang terus-menerus di sepanjang zaman gitu loh. Salah satu yang paling yang saya mau kasih tahu adalah pada zaman Middle Ages itu apa ya, pertengahan abad pertengahan ya. Ya. Pada zaman abad pertengahan itu ada dua kekuatan yang besar ya kan. Abad pertengahan sebenarnya bukan, jadi sekitar 1200-an ya, belum pertengahan banget kan ya. Tahun 1200-an itu muncul dua kekuatan besar di Eropa ketika itu. Yang pertama adalah kekuatan kekristenan dan kedua adalah kekuatan Muslim ya kan. Kedua-duanya mempunyai apa ya, apa sih namanya, kecenderungan untuk melakukan perdagangan internasional, ngerti ya? Jadi ketika itu sudah ada Jalan Sutra, sudah ada nyetengan ke Cina segala macam. Jadi mereka udah berpikir nih, mereka akan ekspor import dengan Cina, dengan Asia, dengan seterusnya gitu kan. Tapi ternyata kekuatan yang Muslim ragu-ragu, kalau gue keluar dari tanah gue dan pergi ke Cina misalnya untuk berdagang di sana, nanti jangan-jangan orang Kristen akan ambil tanah gue, gitu kan? Dan orang Kristen pun seperti itu di Eropa ini. Ini zaman tahun 1200 ya. Ketika gue keluar dari tanah gue dan ke Cina untuk berdagang, bolak-balik berdagang, jangan-jangan sementara gue pergi, orang Muslim yang bawa ambil tanah itu, gitu kan? Ya, soalnya waktu itu masih perebutan ini ya, kekuasaan. Ya, masih perebutan kekuasaan. Dan mereka pikir, gini deh kalau gitu, jangan kita yang pergi, mendingan suruh aja nih Yahudi ini. Ya kan, suruh aja Yahudi ini. Cari orang ketiga. Dia cari orang ketiga. Dia bilang, oke, suruh mereka pergi ke Cina, pergi ke daerah-daerah lain lewat Jalan Sutra, ke India segala macam gitu ya. Kalau misalnya tanah mereka hilang pun siapa yang peduli, ya kan? Orang Yahudi, anehnya orang Yahudi dia pikir dia nggak takut apa-apa. Dia bilang, oke, gue ambil kesempatan ini. Itu sebenarnya waktu dia dikirim ke Cina dan seterusnya, itu sebenarnya ditempatkan pada posisi yang sulit, ya kan? Karena udah di situ mereka udah diinjak-injak, udah nggak dianggap apa-apa. Tapi ketika mereka disuruh pergi, akhirnya itu ditempatkan di posisi yang sulit. Jadi gimana? Lo nggak mau kehilangan tanah, orang lain nggak mau kehilangan tanah, dan gue harus kehilangan tanah gitu. Tapi dia nekat. Tapi ketika dia nekat, dia meneruskan hal itu, meneruskan bolak-balik segala macam. Jadi sehingga mereka menjadi pedagang internasional pertama di dunia. Bayangkan, ya kan? Sekarang kita break dulu kayaknya. Masih bersama program SKIM tentang penghakiman akhir zaman. Lanjut deh Bu. Ya, kita teruskan ya. Oke, jadi ketika mereka ditempatkan pada posisi yang sulit ini, mereka tetap ambil opportunity ini, ambil kesempatan ini, dan mereka menjalankan perdagangan internasional. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya adalah mereka menjadi bangsa pertama di dunia ini yang mengadakan perdagangan internasional. Mereka udah mempunyai ratusan tahun pengalaman, sehingga sekarang kalau mereka menguasai dunia market internasional, jangan heran, ya kan? Seperti itu loh. Kemudian ada lagi begini, dulu itu gereja itu melarang orang kasih pinjam apa sih namanya, nggak boleh pinjam uang gitu ya. Jadi artinya tidak boleh berbunga. Nggak boleh. Jadi mereka apalagi kasih pinjam dengan berbunga. Ya begitu. Jadi orang Kristen seperti itu. Mereka bilang nggak boleh ada pinjaman bunga dengan pinjaman segala macam. Mereka mengambil ini dari Tauratnya orang Yahudi, dan mengaplikasikannya pada mereka, pada diri mereka sendiri. Mereka bilang orang Kristen jangan meminjam uang, apalagi berbunga gitu. Akibatnya banyak orang yang butuh uang, terus gimana? Ya kan, mau pinjam uang dari mana? Siapa yang memberikan pinjaman coba? Orang Yahudi. Orang Yahudi memang nggak boleh memberikan pinjaman dengan bunga terhadap orang Yahudi. Itu di Taurat. Jangan engkau memberikan bunga atau apa sih namanya kepada saudaramu, sebangsamu gitu kan. Tapi kepada orang lain ya sudah. Tapi ketika mereka memberikan pinjaman, akhirnya mereka udah begitu canggihnya sistem pinjam-meminjam, sistem banknya, sehingga sampai sekarang yang memegang bank-bank dunia di dunia ini siapa? Orang Yahudi. Ya. Artinya orang Yahudi itu dikasih posisi-posisi yang sulit, dikasih pekerjaan-pekerjaan yang kotor dalam arti kotor gitu ya. Ketika zaman dahulu kala, dan ketika sekarang mereka akhirnya sukses di dalam kekotorannya itu, bukan kotor ya, artinya dia mengerjakan pekerjaan yang orang lain nggak mau kerjain. Iya, dia mengerjakan pekerjaan yang orang lain ketika itu nggak mau kerjain, dan dia they became good at it, ya. Gimana caranya ngomongnya? Mereka sukses. Jadi sama seperti Yusuf, dia mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Artinya ketika dia dijadiin budak, dia tetap jadi kepala, ya kan? Yeah. Waktu dia jadi budak, dia tetap jadi kepala. Ketika dia masuk ke penjara, dia tetap jadi kepala di penjara.
ya kan? Artinya apa? Orang Yahudi itu mau ditaruh di tempat yang busuk sekalipun, karena dia dengan kasih karunia Tuhan, karena dia terus ngerjain, dia tetap aja naik, ya kan? Dan sampai sekarang itu yang terjadi. Satu hal lagi saya mau ceritakan, di Eropa, kalau orang mau apply for a job, melamar pekerjaan, dia harus punya minimal pendidikan, ya kan? Misalkan SMA. Tapi kalau orang Yahudi yang melamar pekerjaan yang sama, dia nggak boleh SMA, dia harus S2. Oh gitu. Ya, artinya diskriminasi. Itu diskriminasi habis-habisan. Akibatnya apa? Akibatnya mereka kerja keras, jauh lebih keras daripada orang lain. 2 kali lipat, betul. Ketika orang lain cuma sampai SMA, dia bekerja, dia luar biasa kerja keras, berusaha setengah mati sampai akhirnya dapat S2. Ketika dia menjadi S2, akhirnya akibatnya pas sekarang bangsa ini adalah bangsa yang paling banyak menerima Nobel, ya kan? Penghargaan Nobel, ya kan? Dan sekarang ketika orang Yahudi itu sukses setelah berjuang setengah mati selama ratusan tahun, tiba-tiba ada satu konsep teori konspirasi bilang dia kan nggak percaya ini apa segala macam, dan dia bilang bahwa dia itu world dominion lah, dia punya ambisi untuk menguasai dunia lah, dia punya ambisi untuk mengontrol dunia lah, dan seterusnya gitu loh. Dan segala label yang jahat dan busuk diletakkan kepada orang Yahudi. Padahal yang menaruh mereka pertama kali di tempat itu siapa? Ya, betul. Aneh sekali kan? Di satu pihak mereka dibuang, mereka dikasih pekerjaan yang paling kotor. Di pihak lain ketika mereka menjadi baik di dalamnya, menjadi sukses di dalamnya, dia dicurigai. Ya kan? Pertama-tama sukses, cycle berulang sehingga menjadi curiga. Akhirnya setelah curiga muncullah suffering. Suffering itu puncaknya adalah pada saat Holocaust tahun zaman di Perang Dunia Ketiga. Bukan kedua, belum terjadi. Aja sih. Perang Dunia Kedua, ada 6 juta, ada 11 juta orang Yahudi di seluruh dunia ketika itu, dan yang berhasil dibunuh oleh Hitler adalah 6 juta, hampir setengahnya. Gitu. Lebih dari setengahnya. Ya, lebih dari setengahnya. 6/11. Ya, dan itu cycle itu berulang. Setelah ada suffering, mereka percaya bahwa ini ada penyelamatan. Kita nggak mungkin mati dan punah. Ini bangsa ini udah ribuan tahun bertahan, nggak mungkin sekarang Tuhan lepaskan, dia bilang. Dan ternyata benar, mereka nggak sampai 11 juta mati semua. Sampai sekarang, akhirnya masih disisain 5 juta, dan sampai sekarang 5 juta itu udah berkembang lagi. Udah jadi jadi 12 juta lagi gitu. Seperti itu. Dan akhirnya, setiap dan bangsa ini ya, misalnya bangsa-bangsa yang mengulang cycle ini, siklus lingkaran setan ini gitu ya, sampai akhirnya menganiaya orang Yahudi, itu akan dipilah-pilah sama Tuhan. Dia pilah-pilah. Ini bangsa penganiaya, ini bangsa penyelamat, seperti itu. Dan ketika itu Jerman dicap sebagai bangsa penganiaya. Dan bangsa itulah yang akhirnya akan menerima penghakiman yang berbeda gitu. Penghakimannya dan saya mau kasih tahu ini bukan di level bangsa ya. Ini penghakiman level bangsa, ya? Betul. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang bangsa kita lakukan terhadap orang Yahudi, Tuhan nggak lihat itu sebagai pekerjaan individu, itu pekerjaan bangsa. Jadi yang kena getahnya seluruh bangsa. Ya kan? Dan saya mau kasih tahu ini bukan isapan jempol belaka. Yeshua ngomong seperti itu karena dia mengerti perjanjian lama, dia mengerti nubuat Yesaya, Yeremia, dan seterusnya. Dia mengerti apa yang Tuhan katakan ketika dia bilang, bangsa-bangsa yang menentang Israel, mereka akan dicabut dan mereka akan dihukum. Dan dari sini Pak Yohanes akan cerita apa yang diketahui oleh Yeshua. Ya, saya ingin mengajak pemirsa RPK, sahabat RPK, untuk membaca dari Yesaya 60 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu, kepada Sion, akan lenyap. Dan bangsa-bangsa itu akan dirusak, binasakan. Ayat 14.
Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang maha kuasa. Ya, tadi Ibu Elisheva bicara tentang penghakiman atas bangsa, di level bangsa. Mungkin diulang lagi tadi Iya. Ayat berapa? Mungkin tadi ada yang ketinggalannya. Ya, Yesaya 60 ya. Yesaya 60 ayat 10 Ayat 10 sampai 14. ya, jadi bisa dicatat kalau mau dibaca ulang oleh Di rumah. pemirsa Di rumah, iya. Pemirsa. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan memiliki dua posisi. Satu, mengabdi kepada Sion, Ya. dan yang kedua itu yang mencoba menindas Sion, gitu ya. Dan kita lihat dengan tegas firman Tuhan katakan, karena ini Yesaya 60 ini bicara tentang kemuliaan Sion, ya, yang akan datang. Dikatakan, sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap, dan bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Lenyap dan Ya. binasa. Ya, Ngeri ya. Nah, itu penghakiman level bangsa. ya, betul. Saya mau sedikit sampaikan satu profetik yang sudah terjadi, yang belum pernah dibuka sampai saat ini, ya. Banyak orang tidak menyadari, tapi ini adalah satu profetik yang luar biasa yang semalam saya diingatkan Tuhan untuk menyampaikan tentang ini. Jadi saya mau beri contoh, ya, tentang satu bangsa yang pernah menindas Israel sejak dari semula. Jadi bangsa Israel dari zaman nabi-nabi, ya, pernah dijajah, ditindas oleh bangsa Babilonia, Media, Parsi, lalu Romawi, Yunani dan Romawi. Dan saya mau sampaikan tentang Babilonia, gitu ya. Nah, saya mau ajak saudara sahabat RPK untuk membaca Yesaya 21 ayat 1 sampai 4. Yesaya 21 Ayat 1 sampai 4. 1 sampai 4. Ini tentang ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negev. Demikian datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Lalu saya mau ajak juga untuk baca Yeremia 29 ayat 10 dan 14. Yeremia 29 ayat 10 dan 14. 10 dan 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah dicerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi firman Tuhan di kitab Yeremia maupun kitab Daniel 9 ayat 2 itu Tuhan sudah menetapkan satu waktu 70 tahun bagi bangsa Babel. Nah, nubuatan di Yeremia ini itu tidak bicara kepada kerajaan Babel pada zaman Daniel. Karena pada waktu itu orang Yahudi yang dibuang ke Babel itu hanya keluar dari Babel. Sedangkan di Yeremia ini bicara, aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Jadi bukan dari satu bangsa, tapi dari segala bangsa. Nah, pada zaman Daniel itu dulu, itu yang keluar dari Babel kuno itu sekitar 42.360 orang Yahudi yang kembali ke Israel. Nah, Tuhan sudah menetapkan 70 tahun bagi Babel. Lalu nubuatan ini untuk Babel yang mana? Dan keturunan Babel itu adalah Babilonia itu ada di Irak, ya. Jadi keturunan adalah bangsa Irak. Nah, kalau sahabat EPK memperhatikan firman Tuhan dalam bahasa aslinya, kita akan melihat satu nubuatan yang luar biasa, gitu ya. Di Yesaya 21 ayat 1 sampai 4 tadi, ya. Itu dikatakan bahwa Midbaryam, ya, gurun, ya, desert, di tepi laut. Nah, tepi laut
sinonim bagi para rabi ya, itu sinonim dengan kata barat ya, karena laut itu posisinya ada di barat Israel. Jadi ketika firman Tuhan menulis tentang ini dengan tanda kutip, itu artinya desert from the west gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tentang bangsa Irak ya, yang merupakan keturunan dari Babilonia kuno. Nah, Tuhan sudah menetapkan 70 tahun bagi bangsa Babel, bagi bangsa Irak ya. Irak merdeka berdiri 13 Oktober 1932. Lalu ditetapkan oleh Tuhan 70 tahun ya. Itu berarti 13 Oktober 2002. Nah, Wow. Tuhan tetapkan itu. Apa yang terjadi gitu ya. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan di Yesaya 21 dikatakan bahwa desert from west itu berasal dari negeri yang dahsyat. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ingat tahun 1991 dan 2003 Irak pernah diserang oleh Amerika dan koalisinya. Dan nama operasi militer Amerika itu dinamakan Desert Storm. Desert Iya Storm. kan? Betul. Operasi badai gurun. Iya. Nah, tanggal 28 Februari 1991 itu adalah operasi badai gurun yang pertama. Ketika itu Irak menguasai mencoba merebut Kuwait gitu ya. Dan dengan Amerika menyerbu Irak itu pada waktu itu. Akan tetapi tentara Amerika itu berhasil mengusir tentara Irak dari Kuwait gitu ya. Akan tetapi tidak berhasil menghentikan semua atau menghancurkan Irak secara keseluruhan. Kenapa? Karena 1991 itu belum menggenapi 70 tahun yang ditetapkan oleh Tuhan gitu ya. Nah, baru tanggal 17 Maret 2003 ya, itu ada aksi militer Amerika kepada bangsa Irak ya. Kita tahu di peristiwa itulah Saddam Hussein jatuh gitu ya. Dan itu yang terjadi ya. Pas banget ya. Seperti nubuatan itu tergenapi pas 70 tahun gitu ya. Dan menggunakan istilah yang sama Desert Storm. Desert Storm. Iya. Itu aneh sekali. Nah, kalau kita lihat dalam tanggalan Ibraninya gitu ya. Desert Storm pertama itu ya, itu berakhir pada tanggal 3 Maret 1991. Itu tanggal 14 Adar. Lalu tanggal 14 Adar itu ya, 3 Maret itu adalah satu hari di mana Saddam Hussein menarik pasukan Irak itu dari Kuwait. Ya, atas permintaan dari George Bush senior. Nah, kemudian menarik lagi tanggal 14 Adar 5763, yaitu tanggal 20 Maret 2003 ya, sekitar itu. Itu dimulailah Desert Storm versi kedua, dideklar oleh George Bush Junior. Oh gitu. Jadi dan ini luar biasa sekali ya kalau kita belajar ini ya. Terus? Ya. Kita break dulu ya, sepertinya seru banget memang Pak. Ada lagu tentang apa, Abigail? Nah, ini lagu judulnya Yerusalem, yang nyanyi adalah Ben Sanaf. Ini masih juga tentang Yerusalem ya. Dia mengatakan, apabila aku melupakanmu, oh Yerusalem, biarlah tangan kananku melupakan keterampilannya, dan biarlah lidahku itu menempel pada langit-langit mulutku. Dan apabila aku tidak mengingatmu, dan apabila aku tidak mengingat Yerusalem atau meletakkan Yerusalem di atas kebahagiaanku, yang mengatakan angkatlah even to its very foundation, bahkan pada dari fondasinya yang kita dengarkan. Ya, kita dengarkan dulu lagunya. ירושלים
לשוני ולחיכי אם לא נזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני Kembali hadir bersama sahabat RPK program talk show SKIM dengan tim dari Kehilat Berkah. Sekali lagi bagi sahabat RPK yang hendak mengajukan pertanyaan atau komentar dapat mengirimkannya via SMS di 0813 98044. Topik kita hari ini tentang penghakiman akhir zaman, tadi sampai dengan Pak Yohanes. Ya, tadi saya menyampaikan bagaimana nubuatan di kitab Yesaya dan Yeremia, salah satu contoh ya, itu digenapi di abad 20 di abad 20 ya, 20 21 gitu ya. Di abad 20 ya. Iya, nubuatan bagaimana Babel sudah ditetapkan waktunya 70 tahun. Dan dengan operasi Desert Storm oleh Amerika dan koalisi itu menggenapi sehingga kondisi saat ini Irak itu benar-benar tidak berdaya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat ya tahun itu ketika diserbu oleh Amerika, Irak menembakkan beberapa rudal Scud ke Israel ya, memberikan tekanan ke sana. Nah, itu yang akan terjadi kepada bangsa-bangsa yang menjadi lawan ya, yang mencoba menindas umat pilihan gitu ya. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan bahwa Tuhan masih tetap berurusan dengan bangsa Yahudi sampai kapanpun ya, karena firman Tuhan yang mengatakan itu gitu ya. Dan salah satu mujizat paling besar ya sebelum Mesias datang ya, itu selalu melihat kepada bangsa Yahudi. Mukjizatnya apa? Yaitu Aliyah. Ya, pengembalian bangsa Yahudi ke tanah perjanjian. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu Saudara membaca Yesaya 60 tadi ya dengan lengkap, maka kita bisa lihat bagaimana firman Tuhan ini bicara tentang Aliyah yang dengan cara yang luar biasa ya. Saya kasih contoh satu ya. Yesaya 60 ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh dan kapal-kapal Tarsis berlayar untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Anak laki-laki Sion gitu ya. Mereka melayang menggunakan apa? Dengan pesawat ya. Itu luar biasa. Dahulu kata pesawat belum ada. Tapi dia melayang. Mereka di firman Tuhan kan siapakah mereka ini melayang seperti awan. Dan di situ bicara tentang anak-anak Sion yang kembali ke tanah perjanjian. Dan di mana bangsa-bangsa yang membangun dan raja-raja mereka mendukung mereka. Ini luar biasa firman Tuhan. Jadi Tuhan terus bekerja pada umat perjanjian. Dan apa yang terjadi pada umat perjanjian itu menjadi tanda bagi umat manusia di muka bumi ini. Iya. Abigail mau terusin? Iya, ini saya mau melanjutkan sedikit tentang bangsa-bangsa yang tentang penghakiman tingkat bangsa-bangsa itu harus memilih menjadi bangsa penyelamat atau mau jadi bangsa penganiaya. Ini ada beberapa contoh aja yang hubungannya dengan Shoah atau Holocaust. Yaitu pada saat terjadi Holocaust itu di Perang Dunia Kedua, itu banyak sekali ada orang yang menyelamatkan orang-orang Yahudi satu persatu maupun beratus-ratus gitu ya, dalam angka-angka beratus-ratus. Dan itu orangnya baik pribadi maupun dalam bentuk bangsa. Sebenarnya gini, pada saat penyelamatan Yahudi itu terjadi, pada saat penyiksaan terhadap Yahudi itu terjadi, itu banyak orang yang mempunyai upaya masing-masing untuk menyelamatkan mereka. Ada yang mengadakan semacam kelompok pemberontakan, ada juga yang
seperti Oskar Schindler itu dia membeli atau memberikan izin kerja bagi orang-orang Yahudi supaya mereka itu selamat dan tidak dikirim ke kamp konsentrasi. Tapi ada suatu contoh yang sangat menunjukkan betapa suatu bangsa sebagai suatu bangsa utuh itu bisa membantu orang-orang Yahudi, yaitu Denmark. Pada saat itu mereka menjadikan penyelamatan bangsa Yahudi itu sebagai suatu kampanye nasional. Dalam waktu 2 minggu, itu ada 7.000 orang Yahudi di Denmark yang diselundupkan ke Swedia. Dan Swedia itu Denmark, statusnya netral. Pada saat itu dia tidak ikut pihak mana-mana gitu ya. Nah, sehingga pada saat Nazi itu masuk ke perbatasan Denmark dan untuk mengambil para Yahudi itu, mereka hanya menemukan rumah-rumah yang kosong. Jadi walaupun aksi penyelamatan besar-besaran oleh seluruh bangsa ini, mereka tuh bahu-membahu, tidak ada yang mengkoordinasi itu, mereka semua secara bersatu itu langsung melakukannya, tidak ada yang koordinasi, tidak ada yang pimpin, tapi itu otomatis dilakukan gitu ya. Itu dahsyat ya. Itu dahsyat sekali. Dan dari sekian banyak orang, ada 480 orang yang masih tetap tertangkap sayang sekali dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Tetapi pada tahun 1944 delegasi Denmark itu tetap menguji mereka di kamp tersebut, dan sejak saat itu mereka tetap menerima kiriman-kiriman surat maupun bantuan makanan gitu ya. Dan yang meninggal itu hanya ada 50 orang Yahudi Denmark. Dari 7.000 Dari 7.000 orang ya, betul. Dan itu bayangkan ya, 7.000 orang loh dalam waktu 2 minggu. Itu banyak sekali. Nah, jadi Denmark ketika itu memilih untuk menjadi bangsa penyelamat. Betul, ya. Dan saat ini kita bisa lihat ya, Denmark itu beberapa tahun berturut-turut menurut majalah Forbes itu dia ranking pertama sebagai negara terbaik untuk mengadakan investasi. Jadi orang-orang akan cenderung mengadakan investasi di Denmark, yang artinya dia akan semakin makmur. Dan selain itu mereka juga menjadi ada suatu ranking yang dinamakan bangsa terbahagia, tapi itu ada beberapa indikator yang dipakai untuk mengukurnya, yaitu adanya jumlah pengangguran itu sedikit dan seterusnya seperti itu. Dan Denmark itu pasti di top 5, ranking top 5 setiap tahun ya. Kemudian kalau pribadi sebagai penyelamat itu ada orang Jepang pada saat tahun 1939 orang Yahudi di Eropa itu mau kabur untuk menyelamatkan hidupnya. Itu seorang Jepang, seorang konsuler ya. Konsuler itu yang urusan visa di kedutaan. Dia bekerja di Lithuania, dari negara Jepang. Dia itu memberikan visa, mengeluarkan visa banyak sekali, sampai 6.000 orang dari Lithuania itu bisa kabur dari Eropa dan bisa pergi ke Jepang untuk menyelamatkan diri. Dan bahkan ada ceritanya yang cukup mengharukan, itu pada saat dia sudah pergi, tidak bisa tanda tangan lagi, tidak bisa stempel lagi, itu dia sudah pergi mau dikeluarkan dari situ karena dievakuasi perang. Dia akhirnya lempar itu stempel visa dan tanda tangannya itu, dia lempar dan suruh tanda tangan sendiri di paspor orang-orang itu, sehingga 6.000 orang itu terselamatkan. Ya, sampai sekarang keturunan orang-orang itu masih hidup di netanya. Orang itu sendiri pun yang hidup berkat Sugihara ini, dia masih hidup di netanya. Dahsyat ya. Iya, itu dahsyat. Keluarganya seperti itu. betul. Dan kita lihat bahwa Jepang selama bertahun-tahun dia jaya sekali secara ekonomi. Iya, secara ekonomi itu artinya jaya. Kalaupun satu orang yang dari satu bangsa itu menjadi penyelamat, Tuhan tuh nggak ngelihat orang itu. Tuhan ngelihat itu dia bangsa. Dia melakukan itu atas nama bangsa, diperhitungkan sebagai dutanya bangsa itu. Ini levelnya, level penghakiman satu bangsa. Betul. Sayangnya ini kita tinggal sebentar lagi ya. Seru. Iya, betul. Aku mau ulangi lagi ya. Program Keilat Beraka, satu talkshow SKIM selalu setiap minggu kedua. Terus ada newsletter Dwi minggu via email ya. Bisa daftar di elisevadpw.com. elisevadpw.com. Ada Bene Eretz Holy Land Tour yang berbeda dengan tour yang lain, yang akan berangkat tanggal 6 Oktober. Dan ada Judaica Store. Store di www.bbindonesia.org.
Ada satu pertanyaan mungkin masih ada 3 menit yang Pak Yohanes mau jawab. Ada kayak satu pertanyaan yang mengatakan apa ya? Ya, tadi pertanyaannya adalah bahwa bangsa Yahudi, bangsa Israel sudah selesai gitu ya. Saya akan ajak untuk membuka di Yeremia 33 ayat 23 sampai dengan 26. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, "Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakov dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakov, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka kembali." Ya. Jadi ada orang-orang, ya, banyak pengajaran yang mengatakan bahwa kedua kaum keluarga, ya, yaitu keturunan Yakov dan hambaku Daud itu sudah ditolak. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Orang-orang ini sesungguhnya menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Ya, dan itu ada di Yeremia ya, kita nggak isap jempol. Dan firman Tuhan katakan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakov dan hambaku Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, apakah masih ada siang dan malam saat ini? Masih. Apakah masih ada aturan langit dan bumi? Masih. Berlaku berarti Perjanjian itu masih Perjanjian berlaku. itu, ya dan amin. Oke. Baiklah sahabat RPK, kita tunggu pendaftarannya, tinggal dikit lagi nih. Kita akan jumpa kembali di program Talk Show SKIM bulan depan pada hari Minggu kedua Agustus. Saya Serafina Rizka Octaviana, sampai jumpa kembali. Lehitraot. מלך ונשובה חדש ימי